Nah, yang paling pertama adalah tentang meluruskan niat. Saya pribadi ya, karena si Nuri itu adalah saya, sekarang saya ganti Nuri menjadi saya. Yang saya pribadi menyadari bahwasanya kemudahan jalan kayak ini, sebenarnya saya pilih gambar tuh sebuah jalan yang lurus mulus gitu ya. Bahwasanya proses suatu jalan itu mudah apa enggak, banyak kemudahan atau enggak, banyak keajaiban atau enggak, itu betul-betul tergantung dari kelurusan niat kita. Karena bagaimanapun ketika niat kita lurus karena Allah, insya Allah Allah yang maha kuasa lah yang akan menurunkan bantuannya. Allah maha kuasa lah yang akan menurunkan keajaiban-keajaibannya untuk membukakan jalan gitu ya. Jadi bagaimanapun dalam urusan apapun, dalam impian apapun, tidak hanya untuk urusan jodoh aja, satu hal yang selalu saya lakukan sejak pertama kali adalah meluruskan niat. Kenapa sih ingin melakukan ini? Misalnya dalam kasus jodoh dan pernikahan, kenapa sih ingin menikah? Apakah pengen menikah karena pengen-pengen aja, kayak kalau zaman kuliah dulu sering banget misalnya begitu beban kuliah sangat mengerikan gitu ya, terus saya kira aku mau nikah aja gitu, misalnya sama jokes yang terjadi di kalangan saya sama teman-teman satu kosan gitu ya, aku mau nikah aja itu ketika misalnya tugas-tugas kuliah bebannya sedemikian berat gitu. Apakah karena itu, ataukah kita mau lari dari sesuatu, atau karena hanya ikut-ikutan si ini kok udah nikah, si ini udah nikah, kapan aku nikahnya gitu. Jadi merasa takut ketinggalan. Nah, ini masalah niat ini memang adalah urusan hati yang mana yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya meluruskan niat adalah yang paling pertama harus dilakukan. Coba digali lagi niatnya apa untuk menikah. Gimana cara menggalinya? Ada salah satu cara yang bisa dilakukan namanya 7 Why. Gimana caranya? Nah, itu ada di bukunya karena panjang penjelasannya. Oke, nah seperti yang saya kutip dari buku Calon Istri Idaman Guidebook halaman 84. Menurut saya ya, bahwa tugas kita hanya menyiapkan perbekalan dan memantaskan diri untuk menyambut jabatan dan ibadah terbaik yang hendak disambut di depan mata. Insya Allah, jika niat kita tulus untuk Allah dan karena Allah, dan kita dilihat Allah sudah siap untuk memasuki babak dan kelas kehidupan selanjutnya, Allah akan membukakan jalannya yang seringkali tidak terduga-duga. Masya Allah ya. Memang inilah biasanya ketika kita lurus niatnya karena Allah, Allah pasti melihat, Allah pasti mendengar, Allah tidak tidur. Ketika kita benar-benar luruskan niat hanya karena Allah, ya Allah aku ingin menikah karena ingin beribadah kepadamu, aku ingin menikah karena ingin membantu terwujudnya kebangkitan peradaban muslim di masa depan karena engkau, aku ingin ikut berperan. Dan kemudian setelah kita meluruskan niat, kita bermujahadah, kita berjuang dengan maksimal, kita melakukan upaya-upaya yang maksimal, upaya perbaikan diri yang maksimal, Allah akan melihat itu. Setiap hari misalnya kita melakukan program perbaikan diri, kita checklist dengan niat, ya Allah aku ingin jadi istri dan ibu terbaik ya Allah buat suami dan anak-anakku gitu. Walaupun ibaratnya kalau kita bilang idaman, apakah idaman berarti kesempurnaan? Tentu aja enggak, karena bagaimanapun saya juga enggak sempurna gitu, punya banyak celah dan kekurangan. Tapi bagaimanapun, bagaimana kita punya niat yang lurus dan usaha yang serius dan juga kesungguhan untuk benar-benar bisa mengemban jabatan istri dan ibu ini dengan maksimal gitu ya. Apa aja sih usaha yang kita lakukan? Tentu saja celahnya banyak, kekurangan banyak, kesalahan banyak. Tapi bagaimana kita benar-benar berniat tulus dan usaha serius untuk mencapainya? Bagaimana kita benar-benar memperjuangkan apa yang kita inginkan? Dan Allah tidak akan tidur, Allah akan melihat itu semua. Dan siapa tahu dengan niat kita yang lurus, dengan usaha kita yang serius, kita berhasil mengetuk pintu langit sehingga jodoh itu Allah datangkan dengan sendirinya, Allah turunkan secara tiba-tiba, Allah tunjukkan buka jalannya, ini jodohmu. Itu sangat mungkin dan itu yang terjadi pada saya. Jadi semoga ketika teman-teman nanti menerapkan, misalnya membeli bukunya, menerapkan semua langkah-langkah yang ada di dalamnya dan sebagainya, semoga keajaiban juga bisa teman-teman dapatkan di masa depan. Yang kedua adalah membersihkan hati dan juga memaafkan masa lalu. Karena bagaimanapun, apa sih yang seringkali menjadi penghalang antara diri kita dan antara doa-doa kita kepada Allah? Apa yang menghijabinya? Apa yang membuat kadang-kadang misalnya doa ini mungkin tertolak, atau misalnya hal-hal lain selainnya? Walaupun tidak selalu doa yang kita pinta tentu saja dikabulkan, karena seringkali Allah akan bisa menggantinya dengan lebih baik.
atau menyimpan jawabannya di akhirat dan sebagainya, tapi tetap ada yang namanya hijab doa. Dan biasanya hijab doa ini adalah hati yang kotor, yang penuh dengan iri dengki misalnya, yang penuh dengan ujub, mungkin kesombongan, atau hati yang punya dendam atau punya luka masa lalu, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada teman, entah kepada diri sendiri dan sebagainya. Jadi poin yang kedua adalah bersihkan hati dan maafkan masa lalu, terutama mungkin hubungan dengan orang tua. Di bab kedua ini, di buku saya juga lebih menjelaskan tentang pentingnya kita memaafkan dan minta maaf kepada orang tua dan gimana caranya dan sebagainya, dibahas lebih detail di dalam buku. Intinya adalah bagaimana sebenarnya masa lalu kita atau hati yang tidak bersih ini bisa menjadi hijab atas doa-doa kita, bisa menjadi hijab atas koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya misalnya handphone, misalnya kita internetan gitu ya, kualitas kecepatan data, kecepatan kita download, upload dan sebagainya itu bergantung pada kualitas koneksinya. Kalau koneksinya lemot lah semuanya, jadi lambat kayaknya, bikin annoying dan sebagainya. Jadi kalau kualitas koneksinya bagus. Nah, intinya sebenarnya kayak termasuk untuk menjawab pertanyaan gimana cara yakin dia jodoh kita. Yang paling penting adalah koneksi ke Allah diperbaiki. Gimana caranya? Nah, itu panjang ada di buku juga. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita memperbaiki koneksi kita dengan Allah, salah satunya dengan membersihkan hati dan memaafkan masa lalu. Karena bagaimanapun masa lalu yang tidak dimaafkan, masa lalu yang tidak diselesaikan, itu ibaratnya batu-batu yang kita bawa di punggung kita sendiri, memberatkan langkah, memberatkan hati, membuat doa-doa tidak terkabul misalnya. Salah satunya bisa jadi kalau misalnya itu berkaitan dengan mungkin keridhaan orang tua atau keridhaan orang lain dan sebagainya. Dan batu-batu masa lalu ini kalau nggak diselesaikan, dia akan menjadi PR berulang yang muncul di masa depan atau bahkan di kehidupan pernikahan. Kalau kita misalnya follow rabbit hole atau akun-akun psikologi, kita bisa lihat bahwasanya memang menyelesaikan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu itu adalah hal yang penting sebelum memasuki pernikahan. Karena apa? Kalau belum selesai, ketika kita masuk ke jenjang pernikahan, ini akan muncul lagi gitu. Ini akan menjadi PR yang akan muncul lagi dan mau nggak mau harus diselesaikan. Dan ketika udah menikah, mungkin efeknya akan kemana-mana, misal ke suami atau mungkin ke anak. Makanya ada istilahnya kalau misalnya banyak yang belajar parenting di sini, masalah inner child. Inner child itu adalah masa lalu yang belum diselesaikan. Menyelesaikannya gimana? Ini tentu panjang, dan untuk kasus-kasus yang berat saya sarankan juga memang lebih baik meminta bantuan kepada yang ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Tapi untuk kasus-kasus yang ringan kita bisa melakukan self healing sendiri. Self healing ini juga dijelaskan satu bab sendiri di dalam buku. Nah, dan batu-batu ini memang sebaiknya kita lepaskan gitu, kita maafkan agar tidak menjadi beban ketika masalah pertama, masalah doa tadi, karena dia menjadi hijab terhalangnya doa juga. Yang kedua adalah agar dia tidak menjadi PR-PR yang kemudian muncul kembali saat pernikahan dan mendidik anak itu. Karena seringkali yang membuat banyak perempuan itu kehilangan kontrol, walaupun ilmunya itu sudah mumpuni gitu ya, tapi kehilangan kontrol dalam pelaksanaan adalah karena dia belum berdamai dengan masa lalunya. Dan waktu itu memang yang saya lakukan adalah ketika saya sudah meluruskan niat, saya memaafkan berbagai macam masa lalu, sakit hati, kejengkelan mungkin kepada orang tua, mungkin kepada terutama kepada orang tua dan sebagainya, dan juga minta maaf. Yang mana itu ketika saya melakukan itu rasanya benar-benar kayak ada yang plong di hati itu. Di hati itu ada yang lepas gitu. Jadi terasa lebih lapang hatinya, terasa lebih jelas hatinya, dan Masya Allah deh, pokoknya silahkan dicoba sendiri. Untuk poin kedua ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk urusan jodoh, tapi juga urusan nanti mendidik anak dan sebagainya, karena ini adalah salah satu poin kunci untuk kelapangan hati sebenarnya. Nah, poin ketiga adalah mengenali diri sendiri. Ini hal yang menarik gitu, karena kalau katanya Pak Indra Noveldi dan Nuni Noveldi, yang mana beliau berdua adalah sepasang konselor pernikahan dan penulis buku bestseller Menikah untuk Bahagia, beliau berdua mengatakan bahwa karena beliau banyak sekali menemui permasalahan dan problematika di banyak rumah tangga dan banyak keluarga, di dalam bukunya mereka mengatakan bahwa salah satu ya penyebab mendasar timbulnya masalah dalam pernikahan ternyata karena salah satu pihak atau keduanya belum mengenal dirinya sendiri.
Jadi ketika kita bisa mengenali diri sendiri dengan baik sebelum menikah, ini akan sangat membantu sekali untuk kita menjalani pernikahan. Katakanlah misalnya pasangan kita setelah menikah ternyata belum kenal diri sendiri, jadi sehingga yang punya PR cuma satu. Jadi yang sudah kenal diri ini sendiri ini bisa membantu pasangannya untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kalau dua-duanya sudah kenal diri sendiri, Masya Allah, Alhamdulillah, akan lebih mudah perjalanannya. Nah, kalau misalnya dari buku Calon Istri Idaman Guidebook halaman 109 ya kalau nggak salah tutupan, mengenali diri ini sangat penting. Kenapa? Karena ibaratnya mencari sebuah kepingan puzzle yang tepat di antara miliaran kepingan puzzle di muka bumi. Untuk mencari satu orang yang tepat ini, satu orang di antara miliaran manusia ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami dahulu kepingan puzzle diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kepingan puzzle yang tepat kalau kepingan diri sendiri saja tidak kita pahami? Ada sebuah kisah yang mana nih saya dapatkan pribadi dari seseorang, sebut saja namanya Bayu, bukan nama sebenarnya, yang mana beliau adalah seorang lelaki, beliau single sampai 32 tahun, padahal beliau Masya Allah adalah orang yang sangat salih, baik hatinya, akhlaknya mulia dan sebagainya, tapi beliau tidak kunjung menikah sampai saat itu, hingga pada akhirnya pada suatu masa dia menikah. Dan ketika akhirnya dia menikah, di forum kita sama teman-teman gitu ya, dia ceritalah prosesnya dia, kenapa sih dia kok ternyata nggak menikah sampai 32 tahun, dan apa yang menyebabkan dia pada akhirnya menikah pada saat 32 tahun itu. Dan dia berkata bahwa dia menyadari bahwa ternyata selama 32 tahun beliau hidup ini, beliau belum kenal sama dirinya sendiri. Dan ketika dia melakukan usaha lebih untuk lebih banyak dialog dengan diri sendiri, lebih banyak ngobrol sama diri sendiri, lebih banyak mengenal diri sendiri, ternyata kemudian jodoh itu datang sendiri. Itu ceritanya beliau. Dan makanya di buku ini masalah mengenal diri sendiri itu menjadi satu subbab sendiri tentang apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang penting ditanyakan agar kita bisa semakin mengenal siapa sih diri kita ini gitu ya. Terus mencoba mengenal diri itu banyak, dan itu memang betul bisa membantu, tapi yang paling kuncinya adalah dengan banyak bertanya ke diri sendiri, banyak melakukan dialog ke diri sendiri, banyak melakukan refleksi diri. Dan untuk hal ini tentu saja dibutuhkan proses yang panjang, nggak tiba-tiba aku kenal diri sendiri langsung instan. Dan ini proses panjang dan terus menerus, bahkan sampai sekarang juga masih terus mengenali diri sendiri. Nah, ketika kita sudah berhasil mengenali diri sendiri, ini akan sangat membantu kita juga untuk bisa mengenali orang lain, misalnya dalam hal ini mengenali pasangan. Dan mungkin juga ketika kita menjalani proses untuk mengenali diri sendiri ini, pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan kepada diri sendiri ini bisa digunakan juga untuk kita menanya kepada orang lain, untuk mengetahui orang lain itu seperti apa. Jadi sebelum menjatuhkan pilihan atau misalnya ta'aruf, itu kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bernas gitu ya istilahnya, pertanyaan-pertanyaan yang pokok, yang fundamental, sehingga kita tahu ini orang tuh dalamannya kayak gimana sih. Jadi jangan sampai beli kucing dalam karung gitu. Nah, yang poin nomor 4-nya adalah membuat program perbaikan diri. Nah, program perbaikan diri seperti apa sih yang benar-benar terukur, terencana, termonitor, bagaimana caranya kita bisa menjadi istri, suami, atau ayah atau ibu terbaik dengan target yang terukur dan juga mencakup aspek semua bidang, karena dalam pernikahan ini sangat dibutuhkan sekali, baik itu aspek ruhiyah, mental, mindset, pola pikir, ilmu, manajemen emosi, kemampuan komunikasi, self healing, kemampuan mengelola keuangan, kebiasaan dan karakter, dan skill kerumah tanggaan. Semuanya ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya bisa memperbaiki dan bisa mengupgrade diri di semua aspek ini sebelum menikah, insya Allah nanti dalam perjalanan pernikahannya akan lebih mudah, karena PR-nya nggak akan muncul saat menikah. Karena kalau misalnya semua ini nggak selesai sebelum menikah gimana? Ya banyak juga kasus seperti itu, tapi yang biasa terjadi adalah ketika PR ini belum selesai sebelum menikah, setelah menikah PR-nya muncul, masalah komunikasi muncul, masalah self healing muncul, dan itu menjadikan kemudian perjalanan dalam pernikahannya jadi lebih banyak turbulensi. Kalau misalnya naik pesawat tuh turbulensi goyang-goyang gitu ya. Nah, ketika kita bisa selesai dengan diri kita sendiri saat sebelum menikah, maka insya Allah proses turbulensi ini nggak akan begitu lama gitu. Kalau saya sendiri mengalami sama suami, proses turbulensi hanya terjadi sekitar 1 tahun
Ya 1 tahun pertama lah maksimal, dan itu pun alhamdulillah pelan-pelan sudah semakin lama semakin tampil karena skill-skill ini sudah semakin terasa gitu. Jadi selama kita bisa memperbaiki dan mengupgrade skill di semua bidang ini sebelum nikah, maka lakukanlah. Caranya gimana? Panjang. Silahkan baca bukunya. Nah, poin selanjutnya adalah merencanakan kriteria dan cara menilai, apalagi yang berproses lewat ta'aruf gitu ya. Sebaiknya memang sudah direncanakan nih, kira-kira gimana sih proses seleksi atau gimana sih pertanyaan-pertanyaan wawancara yang perlu aku ajukan kepada si calon agar aku benar-benar bisa menggali akar-akarnya orang ini gitu, bisa benar-benar nggak beli kucing dalam karung. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang menurutku penting buat diajukan kepada dia. Nah, itu memang perlu direncanakan sejak awal. Nah, kemudian juga penting melaksanakan kriteria, misalnya kriteria utama yang harus ada, yang benar-benar penting banget, pokoknya orang ini harus punya 3 ini kalau nggak lewat gitu. Atau dan juga kriteria sekunder, apa yang aku harap di dia ada, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Dan yang paling penting juga anti-list. Anti-list itu adalah yang hal-hal yang kalau dia punya itu langsung coret gitu, daftar coret lah istilahnya. Misalnya kalau dalam kasus saya waktu itu adalah rokok, saya benar-benar nggak mau orang yang ngerokok, begitu dia merokok coret gitu. Jadi dengan membuat kriteria dan utama, sekunder, dan anti-list ini sangat bermanfaat insya Allah ketika nanti ketika kesempatannya datang gitu. Jadi ketika kita sudah merencanakan gimana proses pengenalannya, proses seleksi orangnya gimana, tahapan-tahapannya gimana. Ibaratnya orang mau ngelamar kerja gitu ya. Ibaratnya orang mau buka lowongan pekerjaan gitu. Biasanya dia bikin dulu tuh procurement atau proses-proses nih orang akan diterima seleksi jika apa gitu kan. Kalau orang ngelamar kerja biasanya langsung kayak satu kirim CV dulu. Nanti dari CV yang dilihat apa, poin apa yang akan di-highlight, kriteria parameter apa yang menyebabkan dia bisa diterima masuk ke tahap selanjutnya apa enggak, kira-kira apa. Misalnya dia masuk tahap selanjutnya wawancara, apa yang kita mau cari saat wawancara, apa kriteria yang membuat dia bisa diterima atau enggak, dan gitu terus sampai step terakhir. Karena kita benar-benar udah tahu nih, si perusahaan ini udah tahu gambaran orang seperti apa yang mau kita rekrut sebagai pekerja di perusahaan kita. Misalnya gambarannya seperti ini ABCDE. Jadi kita gimana caranya menyusun pertanyaan wawancara dan juga kriteria dan juga parameter dan juga cara mengevaluasi dan menilai orang ini dengan figur profil yang kita inginkan. Nah, begitu juga ini untuk urusan perusahaan rekrut karyawan, yang mana kalau karyawan itu misalnya udah nggak cocok, dia gampang, udah kamu udah nggak cocok, resign, bye. Tapi ini adalah tentang pernikahan yang mana pengennya tentu aja langgeng salawase urip gitu ya, sepanjang hayat. Jadi tentu masalah step by step seleksinya itu harus clear. Kalau misalnya dia nggak lolos tahap 1 ibaratnya, ya udah nggak usah masuk tahap 2 dan sebagainya. Jadi kalau waktu itu proses ini pula yang membantu saya untuk bisa lebih rasional dan lebih logis dalam mengatasi virus merah jambu, katakanlah begitu. Nah, lebih logis ketika ada yang ngedeketin. Namanya single pasti ya banyak lah ngedeketin sana sini dan sebagainya. Ketika ada yang ngedeketin, udah jelas nih stepnya. Step 1, kamu masuk ke sini nggak? Oh, kamu lolos misalnya. Oke, masuk ke step 2 dan seterusnya. Kalau misalnya step by stepnya ini nggak lolos, ya udah bye. Jadi ketika kita udah mau mulai galau lagi deket sama orang, kita cek lagi sebentar, berhenti dulu. Kita ambil jeda dulu, coba kita lihat apakah dia masuk ke kriteria primer saya, atau misalnya ternyata dia ada di anti-list, orangnya keren tapi ternyata merokok, ya udah baik. Jadi kita tidak memberikan ruang buat hati kita untuk menggalau-galaukan yang nggak jelas, menggalau-galaukan yang tidak prospektif, menggalau-galaukan yang tidak kita ingin, orang yang ternyata nggak pengen kita jadiin orang kayak gini itu suami atau ayah buat anak-anak kita. Jadi kita lebih logis, kita lebih realistis, jadi tidak baper atau terbawa perasaan, dan semoga nggak kebawa jadi bucin gitu ya. Jadi sangat penting lah merencanakan kriteria dan cara menilai ini sebenarnya untuk melindungi diri sendiri juga. Ibaratnya berlian itu punya harga gitu ya, dan begitu juga dengan seorang muslimah gitu. Muslimah yang berharga adalah yang mana dia tersimpan dengan baik, dan ketika dan si berliannya tahu berapa harga yang dia mau untuk menukar dia menjadi kepemilikan gitu, misalnya harga berlian sekian gitu. Nah, begitu pula dengan kita, tentu untuk memilih imam seumur hidup gitu ya, kita harus punya kriteria. Walaupun jangan terlalu kriteria utama tuh usahakan yang prinsipal, yang ranah prinsip itu masuk di kriteria utama, dan kriteria sunnah yang tidak prinsip. Gimana contoh-contohnya? Ya, sekali lagi silahkan baca di bukunya.
Nah, yang selanjutnya adalah berdoa. Pada dasarnya, saya meyakini bahwasanya manusia itu tidak lebih tahu tentu saja daripada Allah yang Maha Tahu. Saya pernah ada di fase dimana pengen banget sih X tuh jadi jodoh aku, ya Allah kriterianya masuk semua gitu, tapi ternyata akhirnya dia nikah sama orang lain. Disitulah saya merasa belajar bahwasanya kita tuh nggak boleh sok tahu gitu. Bagaimanapun yang punya pandangan apa yang terjadi di masa lalunya, apa yang akan terjadi di masa depannya, apa yang terjadi di dalamnya diri dia, itu hanyalah Allah gitu. Jadi memang sangat penting untuk hanya bersandar, berdoa dan bertawakal kepada Allah, dan jangan sok tahu menentukan pilihan, tapi serahkanlah kepada Allah gitu. Mana yang terbaik menurut pandanganmu ya Allah, dan Allah lah yang maha memiliki hati yang mungkin akan menggerakkan seorang entah siapa di sana untuk mempertemukan dalam ikatan pernikahan, untuk mencari jarum di antara jerami ini. Nggak ada yang tahu sih jarum di antara jerami ini, satu di antara miliar manusia ini ada di mana, dia lagi di mana, lagi ngapain dan sebagainya, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ketika kita memintanya kepada Allah, semoga Allah nanti akan menggerakkan hati orang ini untuk tiba-tiba datang kepada kita, entah gimana pun caranya. Makanya berdoa dan tawakal itu sangat penting. Nah, yang terakhir adalah action. Bagaimanapun ketika kita sudah memiliki rencana, kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah berdoa dan sebagainya, yang membedakan antara yang berhasil dan yang tidak berhasil adalah action. Siapa yang menerapkan ilmunya, siapa yang menjalankan semua perjuangannya, siapa yang tetap teguh dalam perjuangannya apapun hambatan yang ia hadapi. Kalau ada sebuah penelitian dari Angela Duckworth yang mengatakan bahwa apa sih yang membedakan orang yang sukses dan tidak sukses? Akses ilmu sekarang sama, dalam artian semua kita bisa cari di Google, semua kita bisa cari di internet. Asalkan dia punya jaringan internet, semua bisa punya akses ilmu yang sama, bahkan ke kampus-kampus terbaik di dunia. Apa yang membedakan orang yang sukses dan yang tidak sukses adalah grit. Grit itu adalah keteguhan, ketekunan, resiliensi dalam menjalankan sesuatu. Nah, bagaimanapun juga seberapa banyak pun ilmu yang kita punya nggak akan bermakna apa-apa kalau tidak dikerjakan. Maka action ini menjadi sangat penting, tetap dikerjakan dan benar-benar mujahadahnya gitu, perjuangannya dilakukan, dan semoga dimudahkan perjalanannya. Sekali lagi, ketika niatnya lurus karena Allah, yakinlah bahwasanya keajaiban Allah itu dekat, bahwasanya kekuasaan Allah itu luas, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang tugas kita adalah fokuskan diri pada apa yang bisa kita kontrol, yakni diri kita sendiri, usaha kita, doa-doa kita, dan bagaimana kita berusaha gitu ya. Ya sama aja ya, sebenarnya fokus pada diri sendiri, sementara hasil itu adalah hak Allah. Dan insya Allah selama pengalaman saya sejauh ini hampir 10 tahunan bergerak gitu ya, dalam hal apapun, gak cuma urusan jodoh, tapi mungkin juga urusan sekolah, urusan cari rumah, urusan rezeki, urusan apapun, ketika niat, dan urusan bisnis, karena saya juga punya bisnis, yang mana bisnisnya juga tantangannya Masya Allah luar biasa, semuanya banyak yang membuat membuat rasa ingin menyerah gitu. Tapi ketika kita meniatkan segala sesuatu yang lurus karena Allah, dan benar-benar berusaha serius dan terus berdoa, benar-benar niat, sekali lagi merawat ketulusan dan keikhlasan niat ini, insya Allah keajaiban Allah pasti akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini terakhir sebagai penutup. Menjadi istri idaman bukan berarti mengejar kesempurnaan, karena bagaimanapun tak akan ada manusia yang sempurna tanpa sedikit pun kekurangan. Namun menjadi istri idaman adalah sebuah proses dan perjalanan yang bahkan akan terus berlanjut ketika sudah memasuki jenjang pernikahan. Menjadi istri idaman berarti membangun kesiapan diri semaksimal mungkin sesuai kemampuan, dan terus berusaha bertumbuh untuk melakukan perbaikan, dengan tujuan akhir tidak hanya keridhaan manusia yang diharapkan, namun dengan tujuan yang lebih tinggi lagi, yakni menggapai keridhaan Tuhan. Hingga pada akhirnya, semoga dengan segala upaya yang kita lakukan, Dia berkenan memberikan hadiah terbaik yang bisa didapatkan seorang istri idaman, masuk dari pintu surga yang mana saja yang diinginkan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak semua pemaparan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada hal-hal yang baik, itu semua datang dari Allah, dan jika ada hal-hal yang kurang, semuanya atas kesalahan saya sendiri. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.